Aduh, Susu iku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tidak kata yang terindah yang pantas kita ucapkan kepada rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita bisa join meet bersama-sama dalam keadaan sehat walafiat. Pada Amin. malam kali ini saya akan mempresentasikan eh, PPKN. Kali ini saya akan mempresentasikan PPKN dengan tema Pancasila sebagai paradigma pembangunan. Ini nama-nama kelompok kami: Ardina Saifah Ramadhani, Selvi Kusuma Dwi A, Dewi Seratul Aziza, dan saya sendiri Bugus Wibowo. Pertama-tama, teman saya akan membacakan eh, slide pertama, yaitu pendahuluan. Untuk Dewi, persilahkan. Pancasila sebagai falsafah dasar bangsa Indonesia, bukan hanya sebagai konsep ideologis panduan kehidupan berbangsa dan bernegara, tetapi juga merupakan landasan utama pembangunan nasional. Pancasila bukan sekedar sistem nilai moral, melainkan suatu paradigma pembangunan yang mencakup aspek-aspek kehidupan masyarakat, termasuk politik, ekonomi, sosial, spiritual, dan budaya. Dikutip dalam Hanum 2019 menyatakan bahwa Pancasila sebagai ideologi bangsa menjadikannya paradigma pembangunan. Dalam pengertian paradigma sendiri, menurut KBBI adalah model dalam teori ilmu pengetahuan atau kerangka berpikir. Dennis Goulet 1997 memberikan 3 pandangan tentang pembangunan, yaitu pertumbuhan ekonomi, perubahan sosial, dan penekanan pada nilai-nilai etis untuk meningkatkan kualitatif masyarakat dan individu. Oleh karena itu, paradigma pembangunan menjadi cara berpikir, acuan, pola atau kerangka berpikir dalam melaksanakan proses pembangunan, mencakup aspek sosial, politik, ekonomi, dan pertahanan, serta prasarana pendidikan, teknis, kebudayaan, dan lainnya. Next. Selanjutnya, apa itu paradigma? Paradigma sendiri merupakan cara pandang, nilai-nilai, metode-metode, prinsip dasar atau cara memecahkan masalah yang dianut oleh suatu masyarakat pada masa tertentu. Yang kedua, dengan kata lain, paradigma adalah suatu model dalam teori ilmu pengetahuan atau kerangka pikir. Selanjutnya, ada macam-macam Pancasila sebagai paradigma. Yang pertama, Pancasila sebagai paradigma pembangunan. Yang pertama, nilai Pancasila secara normatif menjadi dasar, rangka acuan, dan tolak ukur segenap aspek pembangunan nasional di Indonesia. Yang kedua, dijabarkan dalam pembangunan sehingga proses dan hasil pembangunan sesuai Pancasila. Yang ketiga, berisi anggapan-anggapan dasar yang merupakan kerangka keyakinan yang fungsi sebagai acuan, pedoman dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pemanfaatan hasil-hasil. Selanjutnya, Pancasila sebagai paradigma pembangunan bidang hukum. Yang pertama, dalam kaitannya dengan Pancasila sebagai paradigma pengembangan hukum, hukum baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang akan dibentuk tidak dapat dan tidak boleh bertentangan dengan sila-sila Pancasila. Yang kedua, substansi hukum yang dikembangkan harus merupakan perwujudan atau penjabaran sila-sila yang terkandung dalam Pancasila. Artinya, substansi produk merupakan karakter produk hukum responsif untuk kepentingan rakyat dan merupakan perwujudan aspirasi rakyat.
Yang ketiga yaitu hukum berfungsi sebagai pelayanan kebutuhan masyarakat. Maka hukum harus selalu diperbarui agar aktual atau sesuai dengan keadaan serta kebutuhan masyarakat yang dilayani. Keempat, sebagai cita-cita hukum, Pancasila dapat memenuhi fungsi konstitutif maupun fungsi regulatif. Yang kelima, sumber hukum meliputi dua pengertian, yaitu sumber hukum formal dan sumber hukum material. Kemudian ada Pancasila sebagai paradigma pembangunan bidang ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK. Satu, dalam upaya mewujudkan kesejahteraan dan peningkatan harkat dan martabatnya, manusia perlu mengembangkan IPTEK. Kedua, Pancasila menjadi salah satu acuan dalam membangun IPTEK di Indonesia dengan mempertimbangkan aspek akal, rasa, dan kehendak. Tiga, penerapannya, setiap warga negara Indonesia dimanapun ia berada memiliki hak untuk mendapatkan IPTEK. Empat, di era reformasi ini muncul program-program dari pemerintah untuk mengembangkan IPTEK di semua kalangan masyarakat, seperti wajib belajar 9 tahun, bidik misi, dan lain. Selanjutnya, Pancasila sebagai paradigma pembangunan di bidang politik. Yang pertama, kehidupan politik dalam negara harus mewujudkan tujuan demi menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sebagai makhluk sosial. Yang kedua, pembangunan politik di era reformasi ini harus berdasarkan pada moralitas sebagaimana tertuang dalam sila-sila Pancasila. Yang ketiga, penerapan. Dalam menjalankan pemerintahan, masyarakat turut serta dan berhak mendapatkan suara dalam kepentingan negara. Hal ini sesuai dengan sila keempat. Keempat, di era reformasi, sistem politik menganut pemerintahan demokrasi, bukan otoriter seperti pada masa Orde Baru atau Orde. Berikut contoh Pancasila sebagai paradigma pembangunan bidang politik. Yang pertama adalah penerapan keadilan sosial dalam bidang politik. Yang kedua, kebijakan yang pro dengan rakyat. Yang ketiga adalah pelaksanaan demokrasi yang bertujuan untuk mempertahankan persatuan. Yang keempat, menggunakan nilai kemanusiaan untuk menerapkan keadilan sosial. Dan yang kelima, mengakui nilai ketuhanan sebagai sumber dari segala nilai. Yang selanjutnya yaitu Pancasila sebagai paradigma pembangunan di bidang ekonomi. Yang pertama, pembangunan ekonomi yang berdasarkan Pancasila mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan. Kedua, ekonomi kerakyatan yaitu ekonomi yang humanistik yang mempunyai tujuan demi kesejahteraan rakyat secara luas. Yang ketiga, penerapannya yaitu sistem ekonomi Indonesia haruslah berdasarkan asas kekeluargaan, di mana pengembangan ekonomi tidak bisa dipisahkan dengan nilai-nilai moral kemanusiaan. Yang keempat, salah satu program di era reformasi yakni subsidi kebutuhan pokok bagi masyarakat miskin, BLSM, kebijakan pajak UKM kelas menengah dan yang rendah, berhasil mengurangi angka kemiskinan di Indonesia. Berikut contoh Pancasila sebagai paradigma pembangunan di bidang ekonomi. Yang pertama, kebijakan ekspor dan impor yang tepat pada komoditi 9, pokok kebutuhan dasar. Yang kedua, perlindungan produk Indonesia. Yang ketiga, meningkatkan nilai tukar rupiah. Next. Pancasila sebagai paradigma pembangunan di bidang sosial budaya atau sosbud. Yang pertama, pembangunan di bidang sosbud hendaknya didasarkan pada sistem nilai yang sesuai dengan budaya bangsa yang bersangkutan, yaitu nilai-nilai Pancasila. Yang kedua, artinya bahwa nilai-nilai Pancasila mendasarkan pada nilai-nilai yang bersumber pada harkat dan martabat manusia sebagai makhluk yang berbudaya. Ketiga, penerapannya. Sebagai bangsa yang memiliki beragam budaya dan menjunjung tinggi Bhinneka Tunggal Ika, hendaknya menganggap bahwa budaya yang kita miliki bukanlah sebatas milik sekelompok golongan, melainkan budaya Indonesia yang patut kita jaga bersama-sama. Berikut adalah contoh Pancasila sebagai paradigma pembangunan bidang sosial budaya. Pertama, pembangunan sikap toleransi dan tenggang rasa. Yang kedua, pembiasaan dan pelestarian budaya lokal. Yang ketiga, yakni peningkatan sistem tata kekeluargaan. Selanjutnya yaitu Pancasila sebagai paradigma pembangunan di bidang agama.
Yang pertama, pembangunan di bidang agama juga harus didasarkan pada nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Kedua, bangsa Indonesia sangat mengedepankan toleransi antar umat beragama demi terciptanya kehidupan sosial yang saling menghargai dan menghormati. Selanjutnya, ada Pancasila sebagai paradigma pembangunan reformasi. Yang pertama, reformasi memiliki makna untuk menata ulang kembali hal-hal yang telah menyimpang ke bentuk semula sesuai dengan nilai-nilai yang dicita-citakan rakyat. Dua, nilai-nilai tersebut telah terkristalisasi dalam wujud Pancasila sebagai dasar ideologi negara. Next. Kesimpulan kali ini, yang pertama, di era reformasi ini, Pancasila sangat tepat dijadikan paradigma dalam membangun segala lini kehidupan bangsa Indonesia. Ipolexos Bud Hankam, agama, hukum, iptek, dan prioritas bidang lainnya. Yang kedua, sebagai paradigma pembangunan, Pancasila mempunyai kedudukan sebagai yang pertama, cita-cita bangsa Indonesia. Yang kedua, jiwa bangsa. Yang ketiga, moral pembangunan. Dan yang keempat adalah dasar negara Republik Indonesia. Ini adalah beberapa daftar pustaka. Hmm. Oke, selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Apakah dari teman-teman ada yang ditanyakan? Tidak ada. Tidak ada. Oke. Karena tidak ada yang ditanyakan, maka Zoom PPKN pada malam hari ini telah selesai. Demikian yang dapat saya sampaikan. Oh, kelompok kami sampaikan. Sebelumnya saya mohon maaf bila ada salah kata dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.